Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk bruder kepala sekolah beserta Bapak Ibu guru yang saya hormati dan Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan rahmat sehingga kita masih diberi kesehatan. Bruder Bapak Ibu guru yang saya hormati, perkenankanlah saya dalam kesempatan ini mewakili teman-teman semua menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas semua perjuangan Bapak Ibu mendidik kami dalam tatap muka maupun daring yang sedang berlangsung. Di Indonesia ini seringkali kita mendengar, melihat, dan bahkan melakukan sendiri bahwasanya tempat yang terbaik untuk menuntut ilmu di sekolah atau lembaga formal. Sebenarnya dimanapun kita berada di dalam tempat yang terbaik untuk menuntut ilmu dan dapat mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang telah dialami. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden mengenai kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2021 dan rencana kerja pemerintahan tahun 2021. Yang pertama, saya minta sekali lagi untuk diakumulasi secara detail mengenai resiko pelemahan ekonomi global, termasuk akibat dan merebaknya virus corona yang terjadi di awal tahun ini dan kemungkinan dampak ekonomi lanjutan di tahun 2021. Kemudian, langkah-langkah mitigasi yang kita kerjakan tahun 2020 ini harus diperkuat lagi untuk tahun 2021. Kebijakan fiskal tahun 2021 yang mampu memperkuat daya tahan ekonomi nasional, yang mampu mengatasi berbagai risiko yang mungkin muncul dan mampu melindungi ekonomi negara kita dari gejolak ekonomi global. Ini perlu juga digarisbawahi. Walaupun kita hadapi tekanan ekonomi global, tapi kita tetap harus optimis. Pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2019 tercatat 5,02%. Pertumbuhan ini cukup baik di tengah ketidakpastian situasi global dan kemungkinan resesi yang sudah terjadi di beberapa negara. Saya yakin dengan reformasi struktural yang terus dijalankan secara konsisten, terutama nanti setelah adanya Omnibus Law Cipta Kerja dan Omnibus Law Perpajakan, ini akan menciptakan sebuah momentum baru bagi pertumbuhan ekonomi negara kita. Kemudian yang ketiga, ekonomi harus tumbuh secara berkualitas, sehingga kebijakan fiskal tahun 2021 harus bisa memberikan stimulus, memberikan rangsangan peningkatan daya saing ekonomi nasional, penciptaan nilai tambah, dan serta mendorong pemerataan pembangunan daya tarik investasi harus terus ditingkatkan agar bisa membuka banyak lagi lapangan kerja baru. Insentif bagi tumbuhnya industri manufaktur juga harus diberikan, terutama yang berkaitan dengan industri padat kerja. Kemudian juga hilirisasi industri harus terus didorong, termasuk di kawasan Indonesia bagian timur. Ini terutama penguatan usaha makro, usaha kecil, usaha menengah harus terus dilakukan sehingga mampu naik kelas masuk dalam supply chain nasional maupun supply chain global. Saya minta juga diberikan perhatiannya khusus pada program KUR, pada program Mekar, pada program UMI, dan juga pada program Bank Wakaf Mikro. Yang keempat, di 2021 ini defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan harus semakin menurun, sehingga perlu diberikan prioritas pengembangan industri substitusi impor. Kemudian melanjutkan kebijakan bioenergi ke program B40 sampai B50. Kemudian langkah-langkah terobosan dalam rangka meningkatkan lifting minyak kita. Yang kelima, kita lanjutkan terus penguatan SDM yang unggul melalui program pendidikan, kesehatan, pelatihan vokasional lewat kartu prakerja, dan juga pengentasan kemiskinan. Akhir kata, jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Sekian, terima kasih.